dalam Tuhan, kita lanjut pada bagian yang ketiga tentang enlightenment, tentang pencerahan ini. Ya, bagian ketiga ini kita akan melihat dalam tema yang sudah kita garis bawahi adalah sudah mendapat enlightenment, sudah mendapat pencerahan. Itu seperti apa? Bukan hanya sekedar pernah, tetapi sudah mendapat pencerahan. Saudara yang terkasih, kita melihat bagian episode yang ketiga ini seperti apa. Coba kita lihat inspiration behind the screen. Ini adalah Asmiranda ketika iman percaya sebelumnya. Kemudian dia katakan apa? Aku dipilih Tuhan. Sehingga dia beralih dengan sungguh-sungguh, bukan karena suaminya, tetapi karena memang dia dipilih Yesus. Dan bukan hanya itu saja, dia melanjutkan lagi bahwa tapi ini murni panggilan Tuhan untuknya. Orang yang dicerahkan seperti ini, ya, sampai panggilan Tuhan itu nyata. Dan dia melayani Tuhan, memberikan kesaksian di gereja-gereja. Kemudian dia membuat album yang luar biasa, dia sungguh-sungguh dalam Tuhan. Dia memberkati orang dengan puji-pujian dan menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah Asmiranda. Saudara yang terkasih, coba kita melihat bagian firman Tuhan yang bisa kita lihat dari Efesus pasal 1 ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Wah, luar biasa. Ia menjadikan mata hatimu terang. Ya, bagaimana caranya? Kalau kita lihat dari kata pepotismenos, ya, ini artinya dari primitive root, akar kata yang sama. Ya, dikatakan telah menerangi hatimu, sudah menerangi hatimu. Bukan hanya sekedar pernah, tapi telah menerangi hatimu. Artinya apa? Yang memberi cahaya, gambaran tindakan, mencerahkan pikiran, jiwa, membawa pemahaman atau wahyu, ini masuk dalam hidup kita. Dan gramatikalnya adalah RPM, ya, itu dikatakan perfect participle middle atau pasif, yang artinya bahwa perfect, sudah selesai, ya, bukan lagi hanya sekedar auris, pernah, tetapi ini sudah perfect. Dan itu hanya bersifat participle, di mana kita ikut rancangan Tuhan. Karena apa? Yang menjadikan kita terang itu hati adalah pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Dan itu telah menerangi hati, sudah selesai, perfect, selesai. Dan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat kata-kata John MacArthur sangat menarik bagi kita. Dikatakan begini, faktanya adalah Paulus menggunakan bentuk kata kerja sempurna untuk potizo, yang menggambarkan mereka telah tercerahkan di masa lalu dengan efek yang berkelanjutan. Artinya sudah pernah tercerahkan dengan sempurna di masa lalu, tinggal efeknya aja nih yang berkelanjutan. Ya, ini mau menyatakan bahwa seorang yang sudah dicerahkan, ya, yaitu dengan pemikiran itu, maka terjemahan yang lebih akurat dari West yang memiliki mata hatimu dalam keadaan tercerahkan dengan maksud untuk mengetahui apa pengharapan dari panggilanmu. Dan kalau dikatakan oleh Asmiranda tadi yang menyatakan bahwa aku tahu panggilanku, Yesus yang memilih aku, kemudian dia bilang aku dipanggil untuk itu, ya, menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi apa? Jadi yang mau dikatakan John MacArthur ini adalah bahwa kita sudah sempurna dicerahkan, hanya proses berkelanjutannya kita lanjutkan. Atau West berkata bahwa maksudnya apa? Supaya apa? Pengharapan dari panggilan itu kita nyata dalam kehidupan kita. Tuhan tidak memanggil kita hanya untuk dipanggil menjadi orang Kristen biasa saja. Tapi ada panggilan yang supaya kita melihat pengharapan yang luar biasa. Betapa kayanya kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang membuat panggilan kita memberikan arti yang terus-menerus meningkat. Karena apa? Kekayaan kemuliaan Tuhan itu begitu dahsyat ajaib. Sampai seberapa kita dengan Tuhan, itulah kekayaan kemuliaan yang Tuhan nyatakan untuk kita masing-masing. Ya, ada sebuah film, ya, bagaimana seorang wartawan investigasi, ya, ini adalah dari Lee Strobel.
yang dia karena istrinya mendapat pencerahan, kemudian masuk mau menjadi orang Kristen, dibaptis, sedangkan mereka sebelumnya adalah ateis. Dia supaya bisa merebut istrinya lagi, bagaimana caranya? Ya, dia harus membuktikan bahwa Yesus itu tidak bangkit. Yesus itu mati seperti manusia biasa dan tidak bangkit. Lalu apa yang dia lakukan? Dia cari semua data-data, dia keliling Amerika, dia cari profesor-profesor, dia teliti di Harvard dan sebagainya dia lakukan hanya untuk membuktikan Yesus tidak bangkit. Dan apa yang dia lakukan? Akhirnya ini pencerahan yang dia dapat. Saya mau ngajak kita untuk melihat videonya seperti ini. Ini ketika dia sedang merenungkan semua data-data dan sebagainya, dia mengingat semua apa yang terjadi, dan istrinya terus berdoa supaya Tuhan lembutkan hati Lee Strobel ini. Dan ketika dia memandang dinding yang penuh dengan data-data investigasinya, apa yang terjadi? Jadi seluruh iman Kristen itu bertumpu pada kebangkitan Yesus. Entire Christian faith hinges on the resurrection of Jesus. If it didn't happen, it's a house. Makanya kalau Yesus tidak dibangkitkan, habis seruntuh iman How can Kristen. we be sure of the reliability of those manuscripts? Archaeologists Dan have ini yang recovered dia lakukan, 4,843 penelitian yang luar biasa yang dia lakukan. manuscripts. Nothing else in history even comes close. Semua dia teliti dengan baik. Yes, Jesus Christ died on that cross. Hanya untuk apa? Membuktikan bahwa Yesus tidak bangkit. The first recorded account tells us that he was buried in a tomb. The empty tomb is based on evidence. Isn't evidence your trade? Faith is the evidence of things we can't actually see. Any careful historian will see that the core account is consistent, even if a few of the Dia secondary melihat dari details semua are sudut. expected. 500 Karena dia seorang wartawan investigasi, sehingga dia memiliki metode-metode untuk membuktikan. Disciples reported what People actually with zero happened. motivation Dan to semua lie. data itu mengalir masuk dalam kepalanya, bagaimana possible, impossible, dan sebagainya. Still takes a leap of faith. Dia punya pertanyaan, kenapa dia mau melakukan But ini? why would he do it? Sebenarnya sederhana aja, karena ada teman yang katakan, karena kasih. Love. Dia sudah melihat semua data seperti itu. Tidak ada satu bukti apapun yang menunjukkan Yesus tidak bangkit. Dan mengapa dia melakukan semuanya itu? Karena kasihnya. Dan dia mulai mengalami sebuah pencerahan. Pencerahan itu masuk dalam hatinya dan lalu dikatakan, baiklah Tuhan. All right, God. Dia menyerah akhirnya. Dan dia katakan, Tuhan, Engkau menang. You win. Nah, ini akhirnya datang ke istrinya. Istri yang sudah berdoa supaya Tuhan lembutkan hati suaminya. Yeah, I was scared. Akhirnya menerima dia. Dan bersyukur sekali bahwa dia mau percaya pada I Yesus. felt like that I needed to save you. Dia cerita dari awal bagaimana dia And so I decided to punya set out keinginan to untuk prove this was membuktikan all bahwa a big istrinya con. punya iman salah. And so that's what I've been doing all this time. Your research? Yeah, let me Istrinya look kaget at ketika melihat bukti-bukti yang luar biasa. all that stuff. Dia kasih That's tahu why I'm kenapa so sih distracted. istrinya That's why I went to melahirkan, California. dia tidak ada, karena dia I pergi just lagi had cari to prove bukti. this whole thing wrong, Tapi tidak bisa. but I couldn't. Bukti untuk imanmu The evidence for your faith. tersedia luar biasa banyaknya, lebih daripada yang kubayangkan. Ever imagine. Berarti iman itu diperkuat dengan semua bukti-bukti yang ada, dan tidak ada satu celah pun yang menunjukkan bahwa iman Kristen itu tidak benar. It was you. Itu pencerahan, itu enlightenment, ya, di mana Tuhan masuk dalam hati dan memberikan pencerahan. Dan ini pencerahan yang perfect, yang sempurna. Lee Strobel sampai dengan saat ini terus-menerus melayani Tuhan. Dia dalam podcast-podcastnya menunjukkan bagaimana dia membuktikan kepada orang Amerika yang ateis bahwa jangan sampai ateis, karena Tuhan itu benar, Tuhan itu hidup.
Yesus itu terbukti hidup dan dia menjadi Tuhan atas segala dunia. Dia katakan aku percaya, ya. Itulah kisah dari seorang Lee Strobel. Saudara yang terkasih, dalam Yohanes pasal 10 ayat 28 dikatakan, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Artinya apa? Artinya bahwa ketika orang itu sudah mendapat pencerahan yang perfect dari Tuhan, yang sempurna, dia genuine menjadi anak Tuhan. Tuhan katakan tidak ada siapapun yang bisa merebut mereka dari tanganku. Tidak akan ada seorang pun yang bisa membuat mereka lari daripada Tuhan. Karena dia menjaga mereka tetap akan kekal, mendapatkan hidup yang kekal dan tidak akan binasa. Saudara tahu itu janji dari seorang Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang bangkit. Dan Tuhan yang bangkit ini akan memelihara janjinya sampai akhir zaman. Dan saya mau katakan bahwa bagi teman-teman yang sudah menjadi menyangkal imannya kepada Tuhan, silakan. Bagi kami adalah apa? Iman kami tetap teguh karena apa? Dia yang menjaga. Ketika dia sudah melakukan pekerjaan yang perfect di hadapan, di dalam diri manusia Kristen, maka dia akan menjaganya sampai selesai. Ini jaminan yang luar biasa. Bukan sesuatu yang mudah-mudahan, bukan. Ini benar-benar komplit. Saudara, kalau kita baca di Lukas pasal 15, ada domba yang hilang. Domba yang hilang itu 1/100. Tuhan akan cari 1 dari 100 itu. Ya 99 dia tinggalkan di padang gurun yang berumput hijau, tapi dia cari 1 yang hilang. Itu dia cari kita masing-masing ini, ya, yang terhilang. Kemudian ada kisah tentang dirham yang hilang. Ibu ini dari 10 koin, dia ada 1 hilang. Ketika dia mendapatkan kembali 1 koin ini, dia bersuka cita. Dia panggil tetangga-tangganya bersuka cita bersama dia. 1/10. Bahkan ada anak yang hilang, yaitu apa? Dari 2 anak, 1 anak, 50%-nya yang terhilang. Tapi ada satu kisah yang luar biasa lagi adalah ketika Yesus dalam tahun-tahun popularitas, dia memberikan roti 5.000 orang makan dan sebagainya, dia jadi populer sekali dan luar biasa, orang mengejar dia di mana-mana. Apa yang dia lakukan? Dia bilang menyingkir, naik perahu mereka pergi. Dia tidak mau kepada masyarakat atau warga ini yang menunggu dia, ya, yang mengagungkan dia, tapi dia pergi. Sampai di tengah laut dia pergi dengan murid-muridnya, disikat oleh badai yang luar biasa. Untuk apa? Sebenarnya dia hanya pengen pergi ke sebuah tempat namanya Gerasa, di mana Gerasa itu adalah satu orang yang dirasus setan dan dirasuk oleh banyak sekali setan. Nah, dia datang ke sana hanya untuk menyelamatkan 1 orang ini. Padahal kalau dilihat badai yang datang itu sebenarnya adalah demonic attack, serangan daripada kuasa gelap untuk menenggelamkan mereka. Tapi kuasa Tuhan dahsyat untuk membuat danau itu tenang. Dan mereka bisa sampai kepada 1 orang yang dicari Tuhan. Dari ribuan orang, hanya 1 saja dia cari di Gerasa. Saudara, itu tanda kasih Tuhan yang luar biasa. Itu tanda jaminan Tuhan bahwa dia akan mencari dimanapun engkau berada. Engkau yang sudah dipilih, yang sudah pernah, yang sudah perfect dicerahkan, ya, untuk apa? Untuk menjadi anaknya. Dia tetap tidak akan membuat engkau binasa. Dan itu menjadi kekuatan kita di hari-hari ini ketika apa? Boleh semua orang menyangkal imannya, tetapi kita tetap teguh dalam Tuhan. Kita akan melihat complete, ya, enlightenment. Karena apa? Sudah pencerahan yang komplit itu nanti seperti apa. Dan itu menjadi bagian dalam hidup kita. Saya berharap kita melanjutkan pada episode yang keempat ini, supaya kita mendapat gambaran utuh, ya, dari pencerahan itu dalam Alkitab seperti apa. Apakah pernah dicerahkan tapi hilang lagi, atau perfect sudah selesai dicerahkan? Tinggal bagaimana cara kita mengkomplitkan. Kita akan melihat pencerahan itu untuk bagian yang terakhir, bagaimana kita harus komplit. Saya berharap ini semua memberkati kita
untuk membawa kita untuk makin mengenal kehidupan kita itu seperti apa. Tuhan memberkati kita semua. Amin.